Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, tibalah saatnya kita masuki pola yang ke-19 ya. Pola yang ke-19. Pola ke-19 ini diambil potongan misalnya dari surah Al-Baqarah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, jadi pelajaran kita sekarang illa ini. Usjudu li adama li Adam ini panjang nih Adama ya, tapi ini belum dapat kita beri barisnya. Usjudu li adama fasajadu illa iblisa. Illa iblisa. Kalau sebelum belajar illa ini, inilah pelajaran kita. Sekarang coba ini diurai dulu. Usjudu bentuk apa? Mengantuk awak maja atau apa? Usjudu, usjud, usjuda, usjudu, usjudi, usjuda, usjud. Nah, itu apa bentuk apa? Begini kan usjudu. Mana ada fi'il madi seperti ini? Ya, fi'il amar. Fi'il amar itu berapa tasrifnya? Berapa buah bentuknya fi'il amar? 6. Kalau yang tunggalnya apa ini? Usjud, itu fi'il madinya. Usjud. Ini sebenarnya baris depan ini, tapi dikasih baris depan dia tidak mau. Ini tidak mau. Ini makanya sudah berulang-ulang. Misalnya ini kan, dihapus dulu baris depan. Kan hapus kan, kasih baris depan. Kan tidak mau. Itu udah baris depan tuh, tapi akhirnya berbentuk apa dia berbentuk? Ya berbentuk lah. Jadi itu makanya. Kalau ini bisa. Ya itu juga kodenya. Ya ini HE. Bisa. Jadi kalau ada hamzah seperti ini, dia nggak mau. Itulah belum dapat sekolahnya. Gitu jadinya. Jadi itu usjudu. Jadi kalau bentuk satunya usjud. Kalau bentuk duanya usjuda. Kalau bentuk banyaknya usjudu. Ini fi'il amar ya. Kalau fi'il amar mana fa'ilnya? Iya, antum. Fa'ilnya 6 juga. Anta, antuma, antum. Kalau perempuan, anti, antuma, antunna. Jadi fa'ilnya antum. Kalau li huruf apa li? Huruf jar. Cuma ini Adam karena dia isim alam namanya ke atas ganti baris bawahnya. Jadi enggak dibaca li adami tetapi li adama. Ini pun untuk baris berdiri di atas di sini kita belum dapat ilmunya itu. Jadi usjudu li adama. Ini li huruf jar, adama dijarkan, cuma ganti baris bawah dia adalah ke atas karena dia adalah ismul lazil la yansarif ya. Baik, kemudian kalau pa ini mungkin untuk sementara mungkin ya disangka atap. Ya, tapi ini sebenarnya bukan atap. Kalau atap dia, ini kan fi'il amar. Maunya ini fi'il amar pula di sini. Jadi ini fi'il madi. Maka ini nanti kita belum belajar fa itu, maka dulu waktu Ustadz menerangkan huruf atap yang banyak itu, yang 9 ya, itu ada yang agak serupa-serupa. Jadi ada nanti fa huruf ataf, ada fa tafrik, ada fa jawab. Ini jawab ini. Jawab dari fi'il amar ini.
Sujudlah kamu sekalian, hai para malaikat, kata Allah. Bagi Adam. Lalu ini jawabnya, fasajadu, maka sajadu. Sajadu bentuk apa? Fil madi. Fil madinya kotak keberapa ini? Ketiga. Jadi sajada, sajada, sajadu. Mana fa'ilnya? Ini baru hum, ya. Baru hum di sini. Jadi fasajadu. Pelajaran kita sekarang ini. Illa iblisa. Ini dia pola 19 itu. Kecuali selain atau melainkan. Jadi illa inilah pelajaran kita namanya. Yang tidak sujud iblis. Cuma ini kadang-kadang ditanya orang juga, ya memang yang disuruh malaikat kok katanya. Kenapa pergi ke iblis katanya? Ya sebenarnya ada perintah seluruhnya. Jadi usjudu, sujudlah kamu sekalian li Adam, kepada Adam, maksudnya bukan sujud seperti salat ya, mengakui bahwa dia pantas jadi khalifah nenek moyang kita itu. Jadi sujudlah kamu bagi Adam, fasajadu, kemudian atau maka sujudlah mereka semua, kecuali yang tidak sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Inilah pelajarannya sekarang, yang pola 19. Untuk sementara biar diberitahu, kalau ini namanya huruf istisna ini. Jadi yang di belakang ini, yang diistisnakan, maksudnya yang dikecualikan. Jadi semuanya orang sujud, kecuali yang tidak sujud adalah iblis. Itu makanya barisnya ini Ustadz kasih baris di atas. Jadi dia menjadi mansub setelah istisna. Jadi setelah dikecualikan menjadi mansub dia. Itu maka sudah bertambah isim yang mansub itu ya. Lihat bagaimana keterangannya. Pada pelajaran ke-19 ini akan dikemukakan huruf istisna. Ini dia istisna. Atau kata untuk pengecualian. Jadi kata untuk pengecualian, yaitu kata kecuali artinya atau melainkan, atau selain boleh. Itulah pakai illa dia. Potongan ayat di atas ini, karena ini diambil dari aslinya adalah wa iskulna lil malaikatis juduli Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Gitu lengkapnya. Nah, karena kita pelajaran kita illa ya. Jadi potongan ayat di atas, jika diterjemahkan potongan ayat di atas ke dalam bahasa Indonesia, menurut perkata ya sebagai berikut. Ini terjemahnya. Sujudlah kamu sekalian. Berarti usjudu. Li Adam, bagi Adam. Maksudnya Nabi Adam. Fasajadu, maka telah sujudlah mereka semuanya. Kecuali illa iblis, kecuali iblis. Tapi kalau di sini iblisa ya. Kenapa iblisa? Jawabnya nanti karena dia adalah di mustasna atau diistisnakan. Itu jawabnya. Kenapa dia baris di atas mansub? Karena diistisnakan oleh illah. Mana huruf istisna? Ini huruf istisna namanya. Illah. Itulah pelajarannya. Jadi di sini kata kecuali inilah yang akan dibahas. Itu kira-kira di sini kata kecuali inilah yang akan dibahas ya illah ini. Bacalah cerita pendek di bawah ini sampai memperhatikan sambil ya. Bacalah cerita pendek di bawah ini sambil memperhatikan pola-pola kalimat 1 sampai 18 dan 19 yang sedang kita bahas. Jadi sudah kaya sebenarnya ya. Ini ceritanya di atas judulnya Al-Khurufu. Bisa seperti ini ya. Atau Al-Khurufa. Atau bisa di sini disembunyikan Unzur Al-Khurufa. Ataupun Haza Kissatul Khurufi. Kalau dipendek-pendekkan.
Ini nama judul kisahnya adalah Al-Khurub. Khurub itu artinya kibas ya. Kibas. Coba mulai membaca di sini membaca kisahnya. Bisa nggak membaca kisah? Bagaimana membacanya ini? Terus, jangan ini kan al ini, bukan illa ini. Kanatil, itu makanya begitu. Atur kalau ndak ada al sini dia kanat, ini sudah dibantu ini. Kalau dibiarkan saja mungkin terbaca pula kanta jadinya. Ya, jadi kanatil terus Kanatil aghna kenapa tuh? Sedangkan sudah ada kanat kan lupa pelajaran lama itu. Tan. Karena sudah ada kanat. Ingat terus pelajaran lama kanat dan saudaranya. Ya, jadi kanatil aghnamu mujtami'atan. Baru pelajaran kita sekarang. Illa hurufa. Ya, atau hurufan. Inilah pelajarannya nih. Ya. Jadi kalau kanat kan adalah artinya. Aghnam ini jamak taksir dari ghanam. Itu maka kanat dibuat ghanam ini, aghnam ini kambing-kambing. Kambing, banyak kambing ini. Itu makanya beda. Agak beda sedikit. Jadi adalah kambing-kambing itu, bagaimana kambing-kambing itu? Mujtami'atan, berkelompok, berjamaah. Jadi kambing itu ramai, berkelompok. Illa, kecuali yang tidak masuk kelompok itu adalah hurufan, kibas, seekor kibas. Kalau banyak kibas, khirab. Kalau satu kibasnya... Ceritanya kambing. Iya, tapi biasanya kan tapi kita belajar kecuali, ada kecualinya. Itu pelajarannya sekarang. Nah, masalahnya ceritanya kan itu kambing. Iya. Kecuali kan enggak termasuk kambing. Iya, walaupun itu kan gembala biasa setumpuk, biarpun kambing, biarpun domba. Nah, jadi begitu. Jadi kanatil aghnam mujtami'ah adalah kambing itu. Mungkin dia agak minder karena orang kambing dia yang tidak mau ngumpul di jamaah karena berlain bentuknya, maka dia menyendiri. Itu maka ada illa. Jadi kanatil aghnam mujtami'ah. Adalah kambing-kambing itu setumpuk berkelompok kecuali yang tidak mau menumpuk hurufan. Ada seekor kibas. Nah, jadi ini makanya hurufan ini adalah namanya mustasna. Dikecualikan. Kenapa baris di atas? Karena ada illah. Gitu pelajarannya. Diistisnakan deh. Ini kalau di sini walaupun bacaan panjang, huruf istisna hanya 2 bertemu. Jadi ini kan untuk memperkaya perbendaharaan kata. Itu makanya orang kalau banyak membaca buku cerita atau membaca ayat Al-Quran, berarti perbendaharaan kata banyak. Karena kita sudah punya ilmu, ini bentuk tambahan, ini bentuk masdar, ini bentuk isim fa'il. Sebenarnya di situ harapan orang untuk belajar bahasa Arab itu ya. Jadi bukan hanya membaca-baca begitu aja, mulai terpikirin. Misalnya ini hurufan, ini bentuk tunggal kibasnya. Kalau banyak, berbeda, khirab dia. Jadi itu maka beda. Baru ini coba apa kira-kira membaca caranya seperti ini. Sudah dibantu baris di atas ini apa? Kenapa dibaca tu? Kalau di atas kan berarti fi'il madi ini. Cuma dia pakai tambahan. Bertambah ta, diulang alif. Itu kan sudah lewat tambah-tambahan. Apa bacanya? Fi'il madi ini. Takhal. Ya. Takhallafa. Timbangannya dulu sudah lewat tafa'ala. Jadi digandakan dia. Jadi takhallaf. Coba ini pasti wajib dapat membaca itu. Anil jama'ati. Ya, anil jama'ati. Ini kan jar majrur. Kalau takhallafa ini artinya
Kalau khalaf artinya kan belakang. Nah, itu makanya ada yang khalaf, kalau khalaf di muka setelah salaf. Kalau salaf dulu itu maka ada orang bilang orang salafi sama khalafi. Nah, kalau takhallafa pengertiannya Setelah di belakang. bukan, ya membelakang-belakang dia. Jadi melambat-lambatkan dia. Jadi membelakang-belakang. Jadi kambing setumpuk banyak di muka, dia sendiri-sendiri dari belakang mengikuti kambing itu juga. Nah, jadi berarti mana fa'ilnya di sini? Ya, ada di sini tersembunyi. Mana mungkin huruf di sini tersembunyi. Bercerita tentang sini. Iya, yang tersembunyi di takhallafa ini apa fa'ilnya? Baru ditanya huwa kemana rujukannya, baru ke hurufa gitu. Jadi takhallafa membelakang artinya ya membelakang-belakangkan dianya si huruf. Dari mana dibelakang-belakangkannya? Anil jama'ati, dari kelompok. Kalau ini mujtami'ah sudah tumpukan. Kalau ini jamaah, ya. Tapi jamaahnya jamaah kambing ya, bukan jamaah orang. Ya. Jadi kibas tadi membelakang-belakang lah dia. Terus kemarin ini ada pelajarnya di Kalaulak Karang. Infaradallahu bi'ilmihi. Infarada aslinya adalah farada. Jadi bacaannya wamfarada wahdahu. Itu. Wamfarada ini artinya menyendiri, hanya satu-satunya. Kalau kemarin kan hanya Allah lah yang tahu maksud dari potongan huruf hijaiyah. Kalau ini menyendiri dianya si huruf, wahdah sendirinya. Anil qati' daripada tumpukan tadi. Qati' itu artinya putus. Jadi kota itu arti putus. Jadi kalau qati' dari terpisah. Jadi dia dari belakang tapi terpisah. Jadi menyendirilah dianya si huruf tadi sendirinya dari kelompok yang tadi terpisah. Ini apa? Wajib pandai baca ini apa? Wa fi ghaflatin minar ra'i. Ini bentuk apa kalau ra'i seperti ini? Isim fi'il huruf. Kalau seperti ini, coba tangkap cepat. Isim apa? Ya, isim fa'il. Jadi, wa fi ghaflatin minar ra'i, dan di dalam kelengahan, ghaflah itu terlalai, di dalam kelalaian dari si penggembala, ini penggembala ini artinya, ra'i, itu maka kullukum ra'in, setiap kaum pemimpin. Jadi, dari kelalaian si penggembala, apa yang terjadi? Ini satu lagi, tasallala. Fila apa ini? Fil madi, tapi sudah tambahan dia, bertambah tadi, digandakan sama. Kalau yang di sini tadi takhallafa, sama ini. Takhallafa. Coba ini apa bacaannya? Untuk melatih pelajarannya, ini Zi'ba dibaca zi'bu atau zi'bi? Zi'bun, zi'ban, zi'bin. Zi'bun. Ya, kenapa? Karena setelah itu fa'il. Iya, fa'il dari tasallala. Fa'il dari tasallala. Ya. Jadi tasallala ini tidak bisa dibuat apa di sini, tidak bisa dibuat huwa. Karena kalau dibuat huwa nanti zi'bun jadi apa lagi gunanya? Jadi tasallala zi'bun. Jadi dan di dalam kelalaian atau di dalam kelengahan dari si penggembala, berarti kibas tadi kan dia punya juga, cuma dia lengah-lengah, yang kibasnya jauh tinggal belakang. Tasallala membuntuti atau mengikuti serigala. Ini zi'bun, fa'il dari tasallala.
Tasallal itu artinya merantai-rantai gini. Merantai-rantai dari belakang, mengikuti-ikuti. Nah, itu makanya silsilah namanya. Kan bahasa Arab itu. Buntut-buntutnya tali-talinya. Nah, jadi tasallala zibun. Ah, ini lagi. Coba. Coba uraikan. Khatifah bentuk apa? Sudah dikasih baris. Ya. Al-khurufu jadi apa? Iya, fa'il. Jadi arti khatifah itu menerkam. Ini salah ini. Bukan itu salah juga tadi karena al-khurufu nggak mungkin al-khurufu lah. Hapus dulu. Ini yang betulnya. Mana tadi maksud untuk baris itu? Ini. Maf'ul. Mana fa'il dari khatifah? Balik ke zi. Nah, lihatlah dalam surat Yusuf waktu dikatakan oleh orang itu bahasa Yusuf dimakan oleh akalat zi. Zi berarti serigala. Dan menerkamlah dianya serigala akan si huruf kibas. Wajara. Bentuk apa jara? Iya, mana fa'ilnya? Wa. Jadi berjalan atau lari, larilah dianya siapa tadi? Si zibu bihi dengannya si huruf tadi dibawanya ila. Ini apa bacanya? Ila maka ini man azalin. Ya. Jadi larilah, berlalulah dia si zibu tadi bersama si huruf kibas kepada tempat yang azal. Yang azal itu yang sunyi. Jadi sudah diterkamnya apa tadi? Diterkamnya kibas, diseretnya ke tempat yang sunyi. Ini belum belajar. Jangan dikatakan huruf jar ini ya. Kalau yang ke sini apa ini bentuknya? Ya, tanpa li. Ya tamat. Ini adalah fi'il mudhari. Di atas barisnya karena ada li, tapi li bukan huruf jar, tapi kita belum belajar itu namanya lam taklil. Ada an di dalamnya. Jadi apa gunanya dilarikannya ke tempat yang sunyi? Liyatamatta'a agar, itu mah gitu. In order, kita bilang agar enak-enak dianya si serigala tadi biaklis syahiyah dengan memakan yang lezat, supaya dimakannya lah si serigala, dimakannya si huruf. Ini dia. Akalas, coba akalas zi. Ya, akalas zibu terus zibul hurufa. Baru ini rupanya ada 3 ya. Ini ini. Ini pelajaran kita sekarang. Ini yang diistisnakan. Kasih kuning. Illa qat'a. Kalau ini illa hurufan. Kalau ini illa iblisa. Kalau ini illa hurufan. Kalau ini illa qat'an. Ya, qat'atan ya. Illa qat'atan. Ya, itu bisa saja. Kan berarti dia yang dikecualikan dari huruf ini. Jadi memakan serigala akan si kibas, dimakannya, kecuali yang tidak dimakannya, gitu jadinya. Qat'an sepotong, sekarek, minhu, dari kibas. Jadi ditinggalkannya. Itu makanya istisna namanya. Illa qat'an, kecuali yang tidak dimakannya, sepotong, minhu dari kibas. Baru ihtafaza. Fi'il apa ini? Ya, fi'il madhi juga ifta'ala kan.
dan menyimpan atau memelihara, hafazkan habis, hafazakan memelihara, menghapis memelihara, memeliharalah biha, kemana balik ha ini? Itu serigala. Ya ke qat'an, kan muannas ini. Memelihara dianya serigala, biha dengannya sepotong. Dengan sepotong Itu ke sini. serigala, ke itu dong. Indah, kalau ini kan ha muannas. Iya, berarti bukan serigala itu. Bukan ke ini, ke potongan huruf tadi. Ya, memelihara ini di sini ada fa'ilnya. Memelihara dianya serigala, biha dengan sepotong tadi. Dijaganya. Karena yang sepotong lagi sudah dimakan ya. Sudah dimakannya. Apa gunanya? Ini wajib membaca, bisa membacanya. Li, ini kan li ini, bukan lau. Li wajah, li wajabat. Kan wajib. Itu katanya. Li wajabat apa? Til insya i. Ini usai jadi apa gunanya? Menerangkan wajabah. Jadi itu ada hubungan sini. Memelihara dianya serigala dengan sepotong tadi untuk kewajiban isya, untuk makan malam. Jadi ditinggalkannya untuk kewajiban makan malamnya. Summa apa? Menurut pengetahuan apa summa dulu? Atap. Sudah terakhir ya. Kan sudah terakhir itu. Istalaqa. Ini istalaqa. Iya, bertambah alif sinta. Aslinya laqaya. Istalaqa alal ardi talaban. Ini talaban lirrahati ba'da hazihil aklatit dasimati. Ghalabahun now. Ini itu tandanya karena belum banyak perbenaran kata itu. Ghalabahun, iyalah. Memang ini gunanya bacaan-bacaan itu supaya mengerti kita panjang membaca Quran itu dibaca melihat potongannya kita sekali. Jadi ghalabahun naumu. Terus panama. Fa ini kan huruf atapnya nih. Nama. Ini naum masdar dari nama. Jadi di sini ghalabahun naumu fanama. Ini nampaknya sudah mulai waktu membaca sudah mulai mengantuk pesertanya. Nah, jadi di sini kalau diartikan perbenaran katanya summastalaqa alal ardi talabal lirrahati ba'da hazil aqlatid dasimati ghalabahun naum fanama. Kemudian menjulurkan atau serigala itu dia kalau tidur nggak mungkin, laka itu artinya memanjangkan badannya. Kemudian menjulurkan dia serigala atas bumi ke tanah. Jadi dibeginikannya, kan sudah kenyang dia makan sepotongnya, yang sepotong lagi disimpan. Gunanya dia menjulurkan badannya itu talabar lirrahati, untuk memintakan talabal ilmu kemarin, menuntut untuk istirahat. Jadi untuk beristirahat senang. Ba'da hazil aqlatid dasimah, setelah ini makanan yang enak. Jadi sudah makan mau jual senang. Ghalabahu, mengerasi atau mendorong, ghalab itu mengerasi atau mendorong, hu akannya akannya serigala tadi apa? Ngantuk, naum. Parutlah kanyang, matolah mengantuk,
Lalu fanama. Nah, coba apa artinya kalau ini? Lalu, kalau ini kan mengerasi atau memaksa akannya si serigala tidur. Fa maka Tidurlah. ini nama fil madinya. Ini kan masdarnya nih. Maka tidurlah si serigala. Ya, gitu. Jadi itu kisahnya. Sebenarnya panjang kisah, tapi saya lihat peserta sudah mengantuk kalau untuk bahasa Arab. Jadi padahal pelajarannya adalah ilah, cuma tapi sudah dikatakan tadi, bacalah cerita pendek di bawah ini sambil memperhatikan pola 1 sampai 18 dan 19 yang sedang kita pelajari. Yang 19 ini hanya 2 potong di sini, illa hurufan dan illa qat'atan, ya. Ini panjang sebenarnya ceritanya lagi, ini sedikit lagi. Wa kana yaskunu fi hujrin min hazal makani fa'run. Nah, coba terka ini sepanjang ini. Wa kana yaskunu fi hujrin min hazal makani fa'run. Nah, coba terka. Jadi apa kira-kira fungsi fa'run? Dari sini dilihat seperti kalau khabar biasanya kalau khabar biasanya kan ada kana kan dia pakran maunya. Nah, bagaimana susunannya? Hah? Iya kana tuh. Iya itu kalau ini khabar. Coba perhati. Iya itu mau. Iya kalau khabar pakran lah dia. Ini pakrun yang ada itu maka dibuat barisnya. Iya ini kan apa nih? Ini itu yang diteliti saya lihat. Mampu nggak belajarnya lagi ini? Indah. Maksudnya ini seperti ini kan Gusti. Tapi mau belajar, yaskunu bentuk apa? Jadi kalau ini fil mudhari, inilah failnya jadinya. Iya kan itu yang pelajaran-pelajaran yang lama. Inilah dari bacaan. Kalau itu enggak, tapi itu tadi dikatakan. Ini sanggup apa enggak belajarnya lagi? Itu makanya baca pendek baca ini, tapi dipelajari pola 1-18 kan mengingati itu. Jadi itu makanya. Ya, Ustadz terlalu menggas. Iya, jadi itu makanya kalau kana di sini berarti misalnya adalah di sini misalnya berarti yaskunu ini kan fil mudhari, dicari-cari fa'ilnya apalah fa'ilnya sini. Itu maka dibantu dikasih nih baris depan. Jadi yaskunu aslinya sebenarnya dekat sini. Yaskunu fa'run fi hujrin min hazal makan. Ini makani, kenapa dibaca makani ini? Menerangkan haza. Cuma haza ini dijarkan oleh min. Cuma dia barisnya seperti itu terus. Ya itu maka Ustaz. Kalau haza itu kan mubtada kabar aja ya? Enggak. Enggak, kalau haza makani itu kan hanya Ini dihapuskan ini. Kalau jadi ini haza makanun. Kalau hazal makan satu ini sama zalikal kitab. Ya itu kan mubtada kabar. Enggak. Iyalah, mubtada kabar kan dalam bentuk kecil, bagian dari. Enggak, kalau bentuk kecil, itu makanya Ustadz cemas enggak teringat pelajaran lama. Enggak. Pelajaran lama itu kalau ini mubtada khabar, haza ini dihilangkan ini. Makanun. Nah, seperti zalika kitabun. Tapi kalau zalikal kitab senyawa. Iyalah, enggak urut lah dari kanan. Dia tiba-tiba di ujung. Ya berarti dia enggak hapus. Enggak, itu makanya ditunjukkan. Min kan huruf jar. Yang dijarkannya haza. Dari awal ini kan masuk kana dari wakana ya skunu fil itu apa? Hajara, hajari. Mana? Itu hajara. Ini tapi huruf jar. Kan nampak huruf jarnya nih. Hujri. Ya, kalau salah. Enggak, kalau salah-salah sedikit enggak apa. Ini pi hujrin. Ya kan itu. Wa kana yaskunu fi hujrin min hazal makani. Karena makani ini menerangkan haza. Berarti kan sama mudhaf ilaih juga ini. Cuma ini karena isim syarat tetap seperti itu barisnya. Karena ada huruf jar.
Itu maka memerlukan ketabahan belajar. Jadi sebenarnya enggak pelajaran tunggu sekarang dulu. Pelajaran lama ini kan pelajaran lama ini. Iya, kalau itu maka didengarkan. Itu ditanya habis itu bantu menghakimi, memang itu nggak bisa. Itu maka didengarkan dulu. Wakana, coba wakana berarti ada di sini huwa lagi. Yaskunu ini berarti kan fil mudhari, potong-potong. Maka dicari kalau di sini nggak mungkin ini fa'il karena jar majrur. Ini pun nggak mungkin fa'il. Setiap fi'il kan mesti ada fa'il. Ini jar majrur. Berarti fa'run itu maka dikasih baris supaya harapan Ustadz bisa menangkap. Oh inilah fa'il itu Pak. Gitu. Jadi yaskunu sebenarnya memang menurut bahasa itu kalau yang pelajaran kita kan yaskunu fa'run begitu. Fi hujrin min hazal makan. Tapi ini Pak Run diletakkan belakang, itulah fa'il itu raun dia. Maksudnya tuh gini maksudnya itu nggak dicapai dari kalimat. Enggak, ini pelajaran yang lama. Iya, apa lobek Dedek masih di ujung tuh baru. Jadi kita masih bingung. Iya, itu maksudnya. Jadi wakana yaskunu bi hujrin min hazal makani fa'run. Nah, dicoba-coba melihat seperti ini. Mana yang bisa kita kenali, mana yang kan pola sudah dari ini ada kana berarti ada mubtada khabar. Ini yaskunu ada fil mudhari berarti ada fa'il. Begitu pikiran kita itu. Coba kalau ini dan ada, ini soal vocabulary lagi. Ada adalah dianya apa itu? Dianya serigala itu. Berarti di sini kan ada huwa. Itu pokok. Yaskunu tinggal di sini soal artinya tinggal di lubang dari ini tempat. Jadi tinggal di lubang, ada satu lubang dari ini tempat yang tinggal apa? Ini makanya ini tinggal yang tinggal di sini fa'ilnya fa'run. Ya sekarang itulah persoalan beginilah. Ya mesti tabah kalau untuk ya. Iya, Fa'run ini jadi fa'il dari yaskunu. Gitu. Gitu caranya. Jadi adalah berarti dan, adalah berarti ada di sini huwa. Kalau enggak ada huwa di sini apa dibuat? Dan adalah dianya. Mesti gitu dulu. Adalah itu maka menurut terjemah menurut letternya dulu. Adalah dianya serigala tadi. Yaskunu tinggal. Yang tinggal bukan serigala lagi. Yang tinggal pada satu lubang, hujrin itu hujrin, pada lubang dari ini tempat. Jadi nanti kan tinggal dari tegas serigala itu ada lubang, yang tinggal di situ mancit. Karena peserta pelajaran mancit sangat takut. Pak Run. Pak Run. Peserta dan guru naik tensi. Iya, naik tensi mengajar seperti ini. Iya, itu makanya. Ya, dengarkan dulu. Jadi ada dianya si serigala itu, dia tinggal di mana tinggalnya? Tinggal pada lubang dari ini tempat, yang tinggal di situ ada seekor mancit. Seekor tikus. Iya, tikus. Coba kalau lama ini belum belajar ini. Oke lah. Fanya yang belajar lama belum. Sama. Coba bentuk apa sama? Kan bisa direka-reka tuh. Bentuk apa sudah dibantu baris? Fi'il madi. Fi'il madi. Kan gitu. Fi'il madi jadinya. Kalau ini fi'il madi mesti ada fa'ilnya nih. Kalau begini modelnya fi'il madinya, apa fa'ilnya? Dilihat-lihat ke sini. Rasanya nih bentuk muannas ini nggak mungkin. Apa kira-kira? Enggak. Kalau harjun lain pula itu jauh kali. Coba kalau sama di sini. Ada huwa. Kemana balik huwa itu? Ke mancit. Ya ke mancit jadinya. Iya memang Arab itu seperti itu.
Itu makanya kalau tambah ilmu, jadi susunan yang pola 1, pola 2, pola 3, sudah pola 18 teringat. Jadi itu mungkin ya menurut dugaan Ustadz, makanya orang kadang-kadang payah jadi belajarnya karena tidak terbiasa lagi. Padahal itu maka diingat bentuk-bentuknya dulu. Jadi setelah lama ini setelah artinya tatkala, maka tatkala mencium, sama itu arti mencium ya. Ya, mengidu atau mencium. Yang mencium siapa nih? Dia siapa? Dianya si Pak Run. Baru ini sudah, biarlah Ustadz bantu di pangkalnya. Ra'iha, coba dibaca ra'ihata, ra'ihati, ra'ihatu. Raihata. Kenapa dibaca ra'ihata? Maf'ul. Maf'ul dari sini. Bisa kita. Kalau ini sudah dibaca raihatal lahmi, lahmu, lahma. Kenapa lahma? Lahmi. Kalau ini pakai Menerangkan. lahmi, karena menerangkan. Maka setelah mencium, siapa yang mencium? Dianya si Pak Run. Yang diciumnya apa? Akan bau daging. Itu. Karena dia dekat lubangnya, yang diletakkannya sepotong lagi akibat huruf tadi. Bagaimana tatkala? Itu maka kita belum belajar ini. Ini jawab syarat, ini jawabnya. Kharaja. Coba kharaja bentuk apa? Fil madi. Mana fa'ilnya? Kemana balik huwa? Ke Pak Run. Arti kharaja ini keluar. Maka keluarlah si Pak Run. Coba minal minal juhri. Juhri ini apa tadi? Ini lubang. Maka keluar dia si Pak Run dari. Oh ya, salah ya. Juhri pula apa? Hud apa? Hayat. Ya. Ini terbalik. Ini apa? Ini jin terbalik. Ada. Jadi minal hujri. Kalau di sini bisa dibaca hujrin karena tidak ada alif lamnya di sini. Kalau ini minal hujri. Apa artinya jadinya? Kharaja minal hujri. Keluar dianya si Pak Run tadi dari lubang itu. Lubang itu artinya. Sini disebutnya ya dari ini karena ada itunya alif lam. Jadi jelas. Keluarlah dia. Watatalla'a. Watatalla'a ini sama tafa'ala di atas tadi. Ini tata'alla. Sebab enggak mungkin tatalla'u. Kalau tatalla'u fa'ilnya anta atau nanti hiya. Sedangkan Pak Run itu muzakkar. Jadi fi'il madi nih, tatalla'a. Dan melihat-lihat, mentilik. Keluar dari lubang ada daging, dilihat-lihatlah dari lubang itu, dari kepala lubang itu. Mana fa'ilnya tatalla'ah? Huwa, balik ke Pak Run. Wa qala. Qala bentuk apa qala? Mana fa'ilnya? Huwa, balik ke Pak Run ya. Ini apa bacanya? Ya, fi nafsihi. Fi huruf jar. Dan berkatalah si Pak Run pada dirinya. Waktu sambil mengintai-intai dari lubang itu, rupanya ada daging. Kan gitu. Apa katanya? Katanya ini dia. Jangan kan? Ya. Terus? Ya khalun. Ya. Al-makanu khalun minal wahwasi. Kan huruf jar. Tempat ini sepi dari gangguan, was-was, wahwas. Ya, wahwas. Jadi tempat ini aman, nggak ada orang. Illa, ini pelajaran. Illa huruf apa namanya? Istisna. Yang mana yang diistisnakan? Zi'ba. Kenapa baris di atas? Ini pelajarannya. Ya, karena ada illah. Jadi tempat ini sepi dari gangguan kecuali yang ada
serigala. Walakinnahu, lakinna itu ingat saudara apa? Iya, saudara inna. Hu ini muftadanya. Jadi akan tetapi, lakinna ini akan tetapi artinya dianya serigala itu apa? Naimun. Akan tetapi serigala itu tidur. Isim fa'il ini. Jadi dalam hati si apa? Dalam hati si siapa ya, dalam hati si Pak Run tadi inilah dia. Pak Run. Ya, sini tanda kutipnya enggak bagus ini. Kemana perginya tuh? Oh. Ya, di situ tanda kutipnya ya. Di sini. Baru bisa. Ini dihapus ya. Itulah dalam hatinya. Apa dalam hatinya? Al-makanu khalun minal wahwashi illa zi'ba walakinnahu naimun. Walakinnahu naimun. Kan khabar. Saudara daripada akan tetapi dia si serigala tertidur. Artinya orang yang tidur. Jadi ini hanya 3 pelajaran dari bacaan ini. Ini karena hanya untuk melihat susunan kata, bentuk-bentuk kata. Maksudnya bacalah cerita pendek di bawah ini sambil memperhatikan pola-pola kalimat 1 sampai 18 karena sudah begitu banyak, memang biasa itu ragu di dalam apa. Dan 19 yang sedang dibahas. Yang dibahas illa qat'an. Baru yang di bawah ini. Jadi kalau ini kan pendek-pendek biasa nih. Coba ini apa sedikit lagi. Hadarat ini kan huruf samsiah. Dot. Do you? Kenapa dulu? Ini kan fi'il madi. Hadarat. Do you? Kalau ini fi'il kan dicari fa'ilnya sekali gitu. Jadi hadarat fu. Hadarat do you fu illa Ahmadan atau Ahmada. Duyub ini apa? Kemarin ada dalam bacaan duyub ini adalah tamu-tamu. Kalau satu tamunya dhaif. Kalau duyub berarti jamak taksir. Jadi cuma berakal. Jadi hadarat duyufu illa Ahmadan. Pelajaran kita adalah illa Ahmadan ini. Jadi telah hadir para tamu-tamu itu, kecuali yang tidak hadir adalah si Ahmad. Bagaimana? Masih sanggup? Inilah. Jadi ini kalau belajar itu ya memang agak payah sedikit. Sampai di sinilah pelajaran kita karena nampaknya kondisi yang peserta bahasa makin sepi dan tidak bisa mengikutinya. Bukan kelamaan. Iyalah. Ilahuna faqat nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.